Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Salah satu yang membuat saya ini begitu mencintai pekerjaan saya karena saya bisa mengundang atau menghadirkan siapa saja terkait dengan mungkin permasalahan rumah tangga saya ataupun juga pribadi kita gitu loh ya. Nah, saya terutama dalam hal ini nih, bagaimana mendampingi anak di masa pubertas. Karena benar tadi kata Marissa, saya punya seorang anak yang sudah usianya 13,5 tahun dan ya sudah mengalami masa pubertas. Seringkali saya itu mendapatkan perlakuan yang tidak saya harapkan, itu didiemin. Dia sebenarnya menutup diri gitu kan. Lebih asik dengan mungkin teman-temannya ketimbang saya sebagai orang tuanya yang sudah mendampingi selama 13 tahun. Tapi sapa dulu, selamat pagi Sharla. Pagi, tapi kamu udah berangkat sekolah kan sepertinya ya nak ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi bisa ngomongin Sharla di sini ya. Ayo kita ngomongin ya. Ayo langsung bersama dengan Mbak Rati Ibrahim. Selamat pagi. Pagi Mbak, ketemu lagi ya. Selamat pagi. Mbak Rati, sebenarnya penasaran kalau ngomongin pubertas gitu. Bener nggak sih anak yang mengalami puber itu cenderung untuk apa ya, mengunci diri dan nggak mau berkomunikasi sama orang tuanya? Menarik diri dari orang tua, iya. Kenapa? Karena yang tadinya orang tua buat dia cool-cool aja, sekarang dia kan mulai terbuka tuh. Dia punya pembanding. Dan pembandingnya adalah teman-temannya dan orang tua teman-temannya, dan dia mulai melihat orang tuanya secara lebih kritis. Dan biasanya orang tua kan terus mulai lihat ya, anaknya mulai berusaha menampilkan dirinya sebagai pribadi sendiri. Kita yang jadi orang tua kan mulai kehilangan anak, lalu kita berubah menjadi orang tua yang lebih kepo dari sebelumnya. Dan buat anak-anak, kepo man, kepo mam gitu. Nah itu buat anak-anak itu menjadi mengganggu buat dia. Dan dia juga membutuhkan ruang lebih banyak untuk dirinya sendiri, untuk analyze everything. Mengenal dirinya, merefleksikan dirinya, mencari identitas dirinya, membandingkan dengan banyak orang, dan rujukannya adalah teman-temannya. Di umur ini peer groupnya dia itu menjadi luar biasa penting, lebih dari bapak dan ibunya. Jadi sekarang nih mulai beralih nih cintanya Sharla dari papahnya kepada cowok-cowok. Nah ini yang saya nggak terima nih, ini yang bikin saya tidak terima. Adrian, saya juga mengalami hal yang sama. Oh jadi curhat psikolonya. Ya tapi gimana kan, ini kan apa ya, hubungan darah ini kan nggak bisa kita pisahkan. Ya saya tentu tuh tidak. Rasa memilikinya kan begitu besar gitu. Nah, sikapnya gimana dong Mbak Rati? Jadi gini, kalau ngomonginnya tentang terus gimana dong, apa kita diemin aja? Hilang anak kita. Bener. Dan ini banyak orang tua yang oh ya memang anaknya butuh nih ruang sendiri, kita kasih aja ruang selebar-lebarnya. Ternyata makin lebar makin jauh terus kita kehilangan anak kita. Jadi terus mesti gimana? Di masa ketika anak menginjak usia pubertas dan usia remaja, ini adalah usia yang sangat-sangat kritis. Kenapa? Karena the art of parentingnya itu menjadi sangat-sangat harus pinter, kreatif, tarik ulurnya, ya ampun, it's so challenging. Ini di umur ini. Jadi kita ngasih ruang, tapi kita mantau. Kita udah kayak intel, tahu nggak sih, gitu ya. Jadi harus begitu. Kalau kita oh ya biarin aja, tenang aja, anak kita udah bisa jalan sendiri. Yang gede cuman badannya, jiwanya masih belum, kematangannya masih belum. Jadi pengawasan melekatnya tetap 1000% si Adrian. Cuman kesannya kita cool gitu, supaya nggak jadi kepo papa. Berarti nggak apa-apa gitu Mbak Rati kalau misalnya kita kepoin di Facebook misalnya gitu, sosial media. Kan kayak intel saya bilangnya, kita kepo, curious, memantau, memonitor, pengawasan melekat 1000% gitu ya. Tapi dia nggak boleh berasa, teman-temannya nggak boleh berasa. Kita jadi kayak orang tua halus gitu. Jadi bagus sekali bahwa kita bisa berteman di sosial media dengan dia ya, ngikutin, membaca gerak-geriknya, tapi nggak usah mention, kamu kok tadi barusan ngomong begini sih, itu cowok itu siapa tuh gitu, itu ganggu banget. Dan juga artinya kita nggak usah pakai nama-nama lain, nama samaran untuk misal menjadi follower dia supaya kita bisa artinya memantau gerak-geriknya dia, enggak gitu. Kalau mau boleh, tapi kalau ketahuan runyem. Gitu. Nah, gini, berhadapan dengan anak remaja, sebetulnya investasi kedekatannya itu harus ditanamnya sejak anak masih umurnya lebih kecil-kecil ya. Jadi the trust, engagement, bonding itu antara anak sama orang tuanya mesti lekat benar. Sehingga ketika dia mengambil jarak pun dari kita, kerinduan untuk bisa deket sama papahnya, sama mamanya tetap ada. Dia juga gengsi lagi, dan kita yang mesti membaca. Jadi kalau kita bilang gini, kemana aja sih? Lebih penting teman kamu ya daripada mama. Kita ngajakin berantem tuh. Tapi gini, kamu asik ya main sama teman kamu?
tapi pasti kangen juga kan sama mama, kayak gitu tuh. Jadi dia, oh iya ya, kangen Jadi kayaknya nih. cara gitu. ya Nas ya, kalau kita tuh salah gitu. Kamu lebih mentingin teman-teman daripada sama ayah. Posesif. Seperti itu. Jadi Yang lebih ada- penting mama atau cowok di kelas kamu itu? Iya, cowok di kelasku dong gitu. Iya, Terjawab jelas. gitu Apaan gimana? sih? Mama gue nggak penting banget deh tante. Suka ngomongnya begitu. Nah, kalau udah terlanjur gimana dong Mbak Ratih nih? Dikoreksi secara lebih cool aja. Jadi yang tadi tuh kita mantau, kita deket, kita undang lagi, kerinduan dia akan keluarga, kita konsisten dengan value-value parenting kita yang baik itu, dan betul-betul membuktikan kepada anak-anak bahwa true friends-nya dia adalah kita, the best friend-nya adalah kita. Sebenarnya kalau misalnya kita ketahuan gitu ya, overprotective banget nih papa, overprotective banget nih mama, apa sih yang bisa terjadi sama Kalau overprotective jelas ketahuan dari ujung-ujungnya. gitu ya, pasti ketahuan Makanya terus nanti kita ya. yang ini belajar introspeksi. Dan gini, anak-anak remaja adalah anak-anak yang sangat pintar, sangat kritis. Kritis, ya. Dia tuh menilai kita tuh betul-betul sampai molekul kita aja sama dia dibaca gitu. Jadi yang paling benar adalah terbuka aja. Terbuka in a good way, in a kind way. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang nggak ngerti. Saya bahkan sering begini ke anak-anak saya. Aduh itu apa ya? Tolong ajarin mama dong. Dan anak saya akan dengan baik hati menjelaskan terus ngeliatin saya, nggak ngerti kan kita ngomong apa gitu. Kalau kita kemudian fokus kepada ego kita ya, bahwa kan loh mestinya hormatnya sama gue tahu gitu ya. Itu nanti terus malah put distance. Oke. Nggak ngerti kan, emang nggak ngerti, tolong jelasin lagi karena kamu emang lebih pintar dari saya. Nah, kalau untuk anaknya, misalnya anak saya perempuan, untuk di Kamu kan masa-masa bukan misalnya memang anak kamu perempuan ya. karena mungkin maksud saya ada anak yang lain. Contoh Carla, perempuan, apakah ini tugasnya Daisy, istri saya, yang lebih untuk mendampingi dia di masa ini? Atau sebenarnya peran ayah juga dibutuhkan? Iya, dua-duanya kan satu paket. Ya, jadi kalau beruntung orang tuanya ada bersama-sama, it takes a village untuk nemenin anak kita. Jadi bukan cuman berdua aja kan, kakeknya segala macam ikut mantau anak nemenin ya. Nah, hanya saja ketika masuk usia akil balik itu kan ada proses pembentukan identitas diri yang anak-anak perempuan akan belajar nih role modelnya ibunya. Jadi bagus sekali bahwa di umur ini Daisy lebih nempel Syarla as her good friends. Jadi curhatnya sama Daisy ini, sama Daisy segala macam. Nanti juga ke papa juga tetap. Tapi ada porsi dia belajar menjadi perempuan sejati kan dari ibunya. Dan dari Adrian dia akan belajar, oh begini loh caranya laki-laki memperlakukan perempuan. Lihat tuh bagaimana papa memperlakukan mama, bagaimana papa protek saya. Dia akan belajar nanti waktu dia melihat cowok-cowok idaman-idaman hati baru gitu ya. Kan papanya udah bukan first love lagi. Nah itu dia nanti akan merujuknya kepada si papanya, benchmarknya kepada papanya. Meskipun nggak mau ngaku, itu masuk ke dalam bawah sadar dia. Oke, berarti orang tua harus tahu kalau dia diidolakan oleh anaknya juga. Iya, dan dia memang betul-betul harus mewujudkan bahwa saya best friend kamu, saya role model kamu, saya adalah orang yang paling terpercaya. Itu idaman banget ya kalau kita bisa membentuk suasana seperti itu di anak kita terhadap kita sebagai orang tuanya. Kalau kita nggak sempurna, kita manusia ya. Ya bilang sama anak ya, I'm not a perfect parents, tapi I do my best gitu. I do my best. Iya, iya. Tapi perlukah, maksudnya fase seperti apa sih Mbak Rati yang kalau misalnya kan kita memang mencoba terus-menerus untuk memberikan role model untuk anak kita. Tapi perlukah kita khawatir di satu fase tertentu ketika misalnya dia menutup diri dan pergi keluar sana? Jadi gini, kan bagaimanapun juga anak-anak nggak mungkin bisa tumbuh sendirian. Butuh kita ada dalam hidup dia. Kan sama Tuhan dititipkan ke kita jadi orang tuanya, bukan ke mbak atau mama yang lain gitu ya. Jadi khawatir ya, tapi bukan khawatir yang sampai sebegitu paranoidnya ya. Khawatir ya, waspada ya, dan pada saat dia menarik diri ada banyak sebetulnya celah untuk bisa menembus ketertutupannya dia. Cara-caranya seperti apa? Saya pakai cara mama saya ke saya ya, karena menurut saya juga bukan anak yang mudah waktu saya remaja dulu. Ya emang itu begitu. Jadi ibu saya akan datang ke kamar saya dan dia duduk aja di situ. Kan biasa kan anak-anak nutup, ya kan nggak mau. Kalau kita memberikan gesture bahwa kita tuh aman, bukan kepo, bukan yang mau menggurui, bukan akan mengintimidasi dia, pokoknya kita tenang-tenang aja. Lama-lama dia menjadi rileks. Dan manusia adalah makhluk kebiasaan, anak kita juga kan yang paling kenal anak kita. Duduk aja di situ. Adrian juga boleh kok di situ. Nggak usah nanya-nanya, duduk aja di situ. Baca lama-lama biasa. Dia mulai terbuka kan.
Begitu terbuka baru dong kita bisa nyender. Habis nyender baru bisa ngobrol. Baru nanya-nanya. Gitu. Kalau pola belajar yang bergabung dengan mungkin ayahnya yang sedang bekerja di rumah, Oh, itu bagus banget. Bagus nggak sih? Mbak? Itu janjian. Jadi janjian. Karena kalau belajar ya, anak-anak sekolah sekian jam kan sama seperti kita kerja, capek juga Iya ya. dong. Jadi waktu belajar di rumahnya juga nggak usah sepanjang malam, gitu. Tentuin aja, it's only 1 hour, 2 hour together kita juga kerja. Begitu udah selesai ya selesai. Kemudian selesai itu kita juga bisa relax ya, bisa relax, bisa bercengkrama bareng. Itu akan memberikan sebuah rasa jiwa yang akrab, fun dan ngangenin. Dan kita akan selalu rindu itu. Sampai seumur begini juga kangen sama Iya suasana itu kita yang tanam tuh. Oke, bagus nih tipsnya nih. Jadi kalau gitu cari rumah yang lebih gedean supaya bisa bikin ruang kerja. Saya doain. Amin. Nanti kita Bareng-bareng diundang-undang ya, maksudnya. makan-makan sama main di Itu situ. sih harapannya. Tapi thank you loh Mbak Rati loh Iya. atas inspirasinya nih Iya. seputar pubertas anak ini ya. Ini